Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi matematika dengan topik aplikasi turunan fungsi aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Bagaimana cara menemukannya, apa itu nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, kita pelajari setelah ini. Nah, coba kita di sini ada gambar dari suatu fungsi yang ternyata grafiknya itu adalah ada yang naik, kemudian turun lagi, naik lagi. Nah, di sini ternyata ada titik di mana titik itu adalah titik yang paling tinggi. Kalau misalnya kita naik gunung itu ya, naik, kemudian turun, naik lagi. Ternyata pasti ada suatu titik di mana titik itu adalah titik paling tinggi yang kita lewati dan titik paling rendah yang kita lewati, ya kan? Nah, pada fungsi juga ada yang seperti itu. Ada titik-titik yang merupakan titik belokan, ada titik yang merupakan titik tertinggi pada interval tertentu, dan ada juga titik terendah pada interval tertentu. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menemukan bagaimana cara menemukan suatu titik-titik yang merupakan titik maksimum dan titik minimum. Kemarin kan kita sudah belajar tentang nilai minimum dan nilai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini kita akan gunakan materi yang sebelumnya untuk mengetahui apakah suatu titik itu maksimum atau minimum. Nah, kita perhatikan kalau kita potong-potong ya pada pada grafik ini, ternyata ada bagian yang merupakan titik balik minimum. Titik balik minimum coba kita perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan di sini gradiennya itu kurang dari 0, lalu gradiennya sama dengan 0, lalu gradiennya lebih dari 0 lagi. Jadi ketika titik itu merupakan titik balik minimum, berarti dia akan diambil oleh suatu selang di mana selangnya itu selang yang sebelumnya itu nilainya kurang dari 0, kemudian yang selanjutnya itu positif. Jadi diambil oleh dua selang yang satunya sebelumnya negatif dan setelahnya positif. Kalau maksimum itu bagaimana? Kalau maksimum berarti kebalikannya. Kalau dia titik balik maksimum, berarti kita bisa lihat di sini. Sebelumnya adalah positif, kemudian setelahnya adalah negatif, turun, ya kan? Berarti sebelumnya positif, setelahnya adalah negatif. Nah, ketika titik beloknya itu naik, dia berarti bukan titik belok maksimum atau bukan titik belok minimum ya. Kalau titik beloknya naik, berarti sebelumnya itu dia naik, selanjutnya dia juga naik lagi. Gitu. Jadi positif, 0, kemudian positif. Nah, kalau titik beloknya itu turun, titik belok turun bisa jadi ya seperti ini ya, seperti pada bagian yang ini, yang di titik B ini. Dia titik beloknya adalah titik belok turun. Jadi sebelumnya itu dia akan negatif, kemudian 0, kemudian negatif lagi. Seperti itu. Nah, di sini kita jadi tahu nih, oh berarti kalau kita mau kita ingin menemukan titik maksimum atau titik minimum, berarti kita sebelumnya kita harus mengetahui cara menemukan apakah suatu selang itu selang naik atau selang turun seperti itu. Jadi jika belum menonton video sebelumnya, silakan bisa menonton dulu yang bagian kemonotonan suatu fungsi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi dari yang tidak kita perhatikan, yang kita amati dari gambar-gambar tentang grafik fungsi di sini, kita bisa simpulkan berarti jika f aksen itu bertanda positif di x kurang dari a dan bertanda di negatif di x lebih dari a, berarti yang tadi ya yang diapit ya, yang diapit tadi kalau sebelumnya itu positif dan setelahnya negatif, gradiennya, maka titik A itu, titik A, FA, itu merupakan titik maksimum lokal. Dan sebaliknya, jika F aksen itu bertanda negatif di X kurang dari C dan bertanda positif di
X lebih dari C, berarti diapit. Diapit sebelumnya itu negatif, setelahnya positif gradiennya. Berarti pada C, FC itu disebut dengan minimum lokal. Tapi kalau tidak ada perubahan tanda, seperti yang ini, yang bawah ini tadi, berarti maka itu disebut dengan titik belok horizontal. Horizontal itu berarti naik atau turun seperti itu. Naik terus atau turun terus seperti itu. Gitu ya. Mudah kan? Mudah. Nah, sekarang kita lihat pada contohnya. Kalau contohnya, kalau kemarin ketika kita menyelesaikan soal tentang permasalahan tentang interval fungsi naik atau fungsi turun, kita pertama apa yang kita lakukan pertama kali? Pertama kita harus menentukan turunan pertamanya. Nah, di sini juga sama, kita tentukan turunan pertamanya dari suatu fungsinya. Oke, kita baca dulu ya. Tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi y sama dengan fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat dikurangi 6x. Nah, kita tentukan turunan pertamanya dulu, yaitu f aksen x sama dengan berapa itu? 3-nya turun, berarti 3 kali 1/3, 1. Nah, jadi yang tersisa adalah x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Masih sama seperti ketika kita menghitung, ketika kita mencari naik kemonotonan suatu fungsi kemarin. Selanjutnya kita cari titik stasionernya. Syaratnya adalah f aksennya itu nilainya sama dengan 0. Berarti yang turunan tadi, yang sudah kita turunkan, x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Kita sama dengankan dengan 0. Nah, lalu kita cari, oh maaf ini harusnya x ya. Berarti x min 2, ini x min 3, x plus 3 maksud saya, ini harusnya x plus 3. Oke, ini saya tulis saja. Ini harusnya x ini. Oke, x plus 3 ditambah sama dengan 0. Berarti x min 2 itu sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Oke, sampai sini mudah ya. Berarti kita peroleh x min 2-nya sama dengan x sama dengan 2 atau x-nya sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya apa? Kalau kemarin ketika kita mencari kemonotonan suatu fungsi, kita sampai sini aja nih, langsung kita cari ini fungsinya naik atau turun. Kalau ini juga sama. Kita cari dulu titik stasionernya. Kita cari dulu. Kalau untuk mencari titik stasioner, kita gunakan fungsi yang awal, yang ini tadi. Kita gunakan fungsi yang awal, yang y sama dengan fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah 1/2 x kuadrat min 6x. Jadi tadi titik-titik yang telah kita temukan di sini, kita substitusikan ke fungsi awalnya. Sehingga kita peroleh untuk x-nya sama dengan 2, maka f2 itu nilainya adalah negatif 71/3. Sedangkan untuk x-nya yang sama dengan negatif 3, maka f3-nya adalah 13 1/2. Gitu ya. Oke, sekarang kita analisis. Apakah ini dua titik ini merupakan titik maksimum atau titik minimum. Nah, ini sama seperti ketika kita mencari apakah suatu fungsi itu naik atau turun. Nah, yang pertama berarti untuk yang x kurang dari negatif 3, berarti kita pilih sembarang titik x yang kurang dari negatif 3. Misalkan kita pilih mau titik berapa. Misalkan kita pilih titiknya yang kurang dari negatif 3, misalkan negatif 4 ya. Berarti di sini kita ganti f aksen x-nya, kita ganti x-nya dengan negatif 4. Berarti negatif 4 pangkat 2, 16, ditambah negatif 4 dikurangi 6. Dikurangi 6 berarti nilainya adalah 6. 6 berarti kan positif ya kan. Kemudian di sini 0. Nah, kemudian ini antara negatif 3 dan
2, berarti kita bisa pilih 0. Kita bisa pilih 0. Kalau kita ganti X-nya di sini dengan 0, berarti nilainya adalah negatif 6. Berarti di sini negatif. Kemudian bagaimana dengan X lebih dari 2? Kita masukkan saja. Kita ganti saja X-nya dengan misal berapa? 3. Berarti 3 pangkat 2 adalah 9, ditambah 3 dikurangi 6. Berapa ya? 12 dikurangi 6, berarti 6. 6 adalah positif. Oke, kita bisa gambarkan seperti ini. Oke, kita gambarkan seperti ini. Ya kan? Nah, sekarang kita ingat lagi yang tadi. Kita ingat lagi. Kalau tadi kan kita menggunakan ini ya, kita punya sifat ini ya. Kalau titik itu diampit oleh sebelumnya itu negatif dan kalau sebelumnya itu positif dan selanjutnya negatif, berarti dia adalah maksimum lokal. Berarti ini ketika X-nya sama negatif 3, berarti kita bisa lihat di sini. Sebelumnya positif, selanjutnya adalah negatif. Berarti ketika X-nya sama dengan negatif 3, dia adalah maksimum lokal. Lalu bagaimana dengan yang ini, yang 2? Kita lihat di sini. Kita lihat pada sifatnya. Kalau sebelumnya itu negatif, dan selanjutnya itu setelahnya itu positif, berarti merupakan minimum lokal. Nah, kita lihat di sini. Ketika S-nya sama dengan 2, sebelumnya negatif, selanjutnya positif. Berarti dia adalah minimum lokal. Itu. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa F2 itu merupakan titik balik minimum dan titik minimumnya adalah 2,71/3. Kemudian F negatif 3 merupakan titik balik maksimum dan titik maksimumnya adalah negatif 3. Oh, ini maksimum ya harusnya ya. Titik maksimumnya adalah negatif 3,131/2. Seperti itu. Mudah ya? Mudah. Jadi dari yang kemarin kita hanya menentukan naik turun. Nah, sekarang kita gunakan naik turun itu untuk menemukan apakah ini maksimum atau minimum. Oke? Sepertinya, nah jadi cukup. Dan ini yang bisa kita disimpulkan. Yang pertama yaitu untuk menemukan nilai maksimum atau minimum. Langkahnya yang pertama adalah kita tentukan dulu turunan dari fungsinya. Kemudian kita tentukan titik stasionernya. Kemudian kita menentukan nilai f(x) pada interval yang mengapit titik stasioner. Gini, kita menentukan apakah fungsi-fungsi itu naik atau turun. Fungsi yang mengambil titik-titik stasioner itu naik atau turun. Nah, baru setelah itu, setelah kita tahu fungsi-fungsi interval-interval tersebut naik atau turun, kita bisa menemukan apakah titik-titik belok itu atau titik-titik stasioner itu merupakan titik balik maksimum atau titik balik minimum atau bukan keduanya. Itu ya. Sepertinya cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.